أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kembali bersyukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas aneka karunia, nikmat anugerahnya yang senantiasa Allah berikan pada kita tak pernah henti dan bertepi. Senantiasa mohon kita selalu pada Allah Subhanahu wa taala salawat teriring salam tercurah selalu untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua sebagai hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa terbingkai dengan nuansa rahmat. Jadikan hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah, senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah 5 hal penopang kesabaran. Penting di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita harus sikapi dengan sabar. Yang namanya dalam menjalani hidup dan kehidupan, ujian kehidupan merupakan sebuah keniscayaan. Ada yang sedang diuji dengan persoalan keuangan ekonomi, ada yang sedang diuji dengan persoalan kesehatannya, sakit yang belum tersembuhkan, atau bahagian tubuhnya yang tidak nyaman. Ada yang diuji dengan persoalan keluarganya, keharmonisannya, dan aneka problematika hidup dan kehidupan penting untuk disikapi dengan sabar. Pertanyaannya, bagaimana kita untuk bisa bersabar? Firman Allah Subhanahu wa taala amat sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai
Orang-orang yang beriman jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang demikian berat melainkan bagi hamba-hambanya yang tunduk patuh sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi Allah pun berfirman sama, hanya akhir ayatnya yang berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Untuk itu ada 5 hal penopang agar kita senantiasa bisa bersabar. Yang pertama adalah istighfar. Senantiasalah kita perbanyak istighfar. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, inni la astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi fi kulli yaum mi'ata marrah. Aku sesungguhnya senantiasa beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala seraya bertobat setiap hari 100 kali. Bagaimana dengan kita? Yang pertama, perbanyak istighfar untuk membingkai nuansa agar tetap teguh dan sabar dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sebagai contoh, tadinya kesel, pengen marah, jengkel, gondok, kecewa, resah, gelisah, karena diperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ibarat kendaraan, remnya jadi tetap terjaga, pakem. Orang yang memperbanyak istighfar, insya Allah, yang disebut dengan emosionalnya, titik-titik yang membuat sensitif menjadi marah akan bisa teredam perlahan namun pasti. Yang pertama, perbanyak istighfar. Karenanya saat kita beristighfar, sungguh jangan sekedar di lidah saja, hayati, mohon pada Allah, astaghfirullahaladzim, ampuni ya Allah segala dosa-dosa yang lalu, yang kini, yang besar, yang kecil, yang hamba sengaja atau tanpa hamba sadari, dosa lahir maupun dosa batin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang kedua, agar bisa menopang kesabaran, maka senantiasalah harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa sadar, sesadar-sadarnya kita perbanyak syukur kepada Allah. Kita perbanyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, sakit, lapang, sempit, jaya, valid, dalam kondisi apapun, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa bersyukur. Maka rumusnya adalah jangan luput konsentrasi kepada yang hilang, jangan fokus kepada yang tiada, fokuslah kepada yang ada. Contohnya, sampai detik ini, bukankah Allah masih mengkaruniai kita nikmat iman, nikmat Islam? Bukankah sampai saat ini, alhamdulillah, lidah kita masih berfungsi, mata kita masih berfungsi, telinga kita masih berfungsi, tangan bisa kita gerakkan, jari jemari pun masih berfungsi, kaki kita bisa berfungsi, kita langkahkan. Belum bagian dalam tubuh kita, jantung kita, pankreas kita, ginjal kita, usus-usus kita, pencernaan kita, bahagian-bahagian liver kita, empedu kita. Bukankah sampai saat ini akal kita masih berfungsi? Bukankah sampai saat detik ini kita masih diberikan asyik, menarik,
menghembuskan napas, ya Allah, tak pernah henti dan bertepi. Allah berikan kita ini semua kalau sadar sesadar-sadarnya, maka senantiasa terhias syukur. Ada uang 1 juta, hilangnya 300.000, dia tidak fokus pada yang 300.000, dia masih fokus kepada yang 700.000. Ada uang 1 juta, hilang semuanya, tiada mengapa, yang terpenting iman masih lekat dalam kalbu. Artinya agar pandai bersyukur, maka masuk sadar sesadar-sadarnya, sesungguhnya yang ada pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah yang ada pada dirimu tidak kamu lihat? Oh, sesungguhnya nikmat Allah. Sudah berapa tahun kita hidup nggak pernah bayar, nggak pakai pajak nih napas, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, dengan syukur selalu pada Allah, sabar. Karena sabar dan syukur laksana mata uang. Uang kagak laku kalau gambarnya sepotong. Uang kagak laku kalau gambarnya separuh. Orang yang banyak syukur, insya Allah dengan sendirinya. Tadinya mau berkeluh kesah, tadinya mau kecewa, karena banyak syukur reda emosinya, tetap syukur yang ada, maka ditopang menjadilah kesabarannya terhias pada dirinya dalam menjalani hidup dan kehidupan, dalam menyikapi persoalan apapun jua. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang menopang kesabaran adalah tawakal. Saat kita bertawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti pasrah menyerah. Lakukan saja sesuai bidang kita masing-masing. Ikhtiarkan secara maksimal, lakukan yang terbaik. Akan tetapi ternyata yang kita inginkan, yang kita dambakan, yang kita harapkan, yang ingin terwujud jauh dari kenyataan, belum tercapai. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya perbanyak, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dicukupkan segala keperluannya. Akhirnya sabarnya bagus karena dia serahkan kepada Allah, tidak menggolak, tidak mendidih nuansa emosionalnya, jiwanya tidak berkecamuk, dia tetap tenang dan bisa bersabar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta, suka, senang dengan hamba-hambanya yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penting agar kita terhias sabar selalu dalam menyikapi hidup dan kehidupan apapun masalahnya, maka penting untuk senantiasa ridho. Terima apapun, terima. Faman radiyallahu falahu ridho. Siapa yang ridho, Allah ridho. Mustahil kita sering mengatakan yang penting untuk mendapat ridho Allah. Nggak bisa kalau kitanya nggak ridho dulu. Apa sih artinya ridho? Lapang, senang, terima. Karena orang yang tenang akan sabar, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalikan semua pada Allah. Radiyah baru mardiyah. Kita terima, lapang, Allah turunkan keridoannya. Baru masuk kita sebagai hamba. Bukan Allah yang harus selalu cocok dengan kita. Kita hamba sadar yang harus dicocokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini laksana wayang, nggak bisa wayang ngatur-ngatur dalang. Kita diperankan ini, itu, memang begini, terima. Dengan demikian insya Allah terhias sabar
akan semakin kokoh dan tangguh. Yang kemudian yang kelima, agar terhias sabar harus ditopang dengan istiqomah. Terus menerus kita perbanyak istighfar. Jangankan di luar sholat, habis sholat saja, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita istighfar. Apalagi di luar sholat, itu yang lagi ibadah. Dan kalau terus menerus istiqomah, terus menerus, seminggu, 2 minggu, terus senantiasa hiasi, dari mau tidur, bangun tidur lagi, alhamdulillah. Kemudian tawakalnya nggak cuma sehari 2 hari, terus perbanyaklah haula wala quwata illa billah, mantapkan terus menerus, insya Allah berbuah setetes demi setetes, digedor pelan-pelan, jebol juga. Percayalah, Allah nggak akan mungkir akan janjinya. Banyak istighfar, rezeki datang dari berbagai arah tak terduga, persoalan pun akan dimudahkan oleh Allah. Banyak syukur ditambah nikmatnya. Dengan tawakal Allah deman. Dengan tawakal dicukupkan. Dengan ridha Allah ridha. Lakukan yang kelima dengan istiqomah, terus menerus. Sebagai penutup khutbah ini, innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang qalu Rabbuna Allah, mengatakan Allah sebagai Tuhan, summa istaqamu, kemudian istiqomah, terus, maka nggak tanggung-tanggung, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan malaikat-malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, wa absyiru bil jannah, beri kabar berita gembira, surga yang kau akan peroleh, surga ke dunia. Surga dunia, kedamaian di hati, terhias sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar, sehingga tetap mantap tauhidnya pada Allah. Diturunkan malaikat-malaikat. Malaikat dalam artian dalam hati diri kita adalah ketangguhan, keteguhan, mantap pada Allahnya subhanahu wa ta'ala. Allah maha bisa, Allah maha kuasa, tidak ada yang tidak bisa buat Allah. Allah kalau sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka kalau sudah demikian, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surga akan diberikan, surga dunia, kedamaian di hati, terhias sabar sebagaimana yang telah dijanjikan kepadamu. Dan akhirnya dalam surah Al-Imran ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabar, bertangguh kesabaran, tetap teguhkan pendirian, wattaqullah, hiasi dengan takwa pada Allah, la'allakum tuflihun. Dengannya kamu akan memperoleh kemenangan, kebahagiaan, hidup penuh rahmat, berkah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu